Dari Israel. Nah, Israel ini baru-baru meminta agar dikaji kemungkinan mengganti stempel paspor warga jalur Gaza yang semula tertulis State of Palestine begitu Iva, atau artinya negara Palestina menjadi Board of Peace atau Dewan Perdamaian begitu. Ya, usulan tersebut muncul dalam diskusi kabinet setelah para pejabat keamanan mencatat dokumen otoritas Palestina masih digunakan untuk para pelancong yang keluar dari Gaza. Oke, dan dalam sidang kabinet itu ya kalau nggak salah ya, Iva, otoritas Israel juga menyorot apa yang disebut sebagai keterlibatan de facto Palestina dalam mengontrol perlintasan Rafah sejak awal 2025 sebagai awal dari kesepakatan pertukaran sandera dengan gencatan senjata sebelumnya. Iya. Iya, Chris, berarti kalau seperti ini kan Palestine Authority masih menjadi sebuah pemerintahan yang diakui secara internasional ya. Jadi dengan langkah Israel ini mereka melangkahi keputusan dunia internasional ya. Apalagi Board of Peace aja ini kan pertemuan perdananya masih minggu depan sebetulnya ya. Iya, betul sekali Iva. Tentu penggantian nama ini bukan hanya terkait penyesuaian teknis ya, tetapi juga pendefinisian ulang begitu identitas politik yang melekat di daerah tersebut. Dan dengan penggantian nama, sebenarnya Israel ya dengan sengaja mengganti identitas kenegaraan dengan istilah administratif atau non-negara. Iya, ini setuju ya. Jadi memang secara simbolik bisa dipandang sebagai redefinisi status politik Gaza sebetulnya. Nah, dengan nama yang masih State of Palestine, mungkin dianggap Israel ini sebagai klaim politik. Namun tentu usulan penggantian nama ini tidak dapat dibenarkan ya, dan melemahkan pengakuan identitas nasional rakyat Palestina tentunya. Duh, jadi nggak kebayang deh kalau misalnya usulan ini benar terjadi. Tapi kayak nggak mungkin nggak sih? Walaupun Israel memang negara yang kuat, tapi begitu pula juga ada backingan di baliknya. Betul, dan Palestina juga kan sebetulnya kita ketahui memiliki sejumlah pendukung ya, dimana jika hal ini terjadi mungkin nantinya juga akan diikuti dengan gelombang gejolak geopolitik lainnya begitu. Padahal saat ini juga geopolitik sudah kita lihat cukup panas ya, dan makin panas begitu artinya dengan ini, dan tentu ini juga menjadi pantauan bagaimana nanti pertemuan Board of Peace ini akan berlangsung di pekan ini ya, dan kita juga akan melihat update-nya seperti apa tentunya, Chris. Di mana nanti Presiden Prabowo juga akan ke sana ya. Betul. Nanti Pak Presiden juga akan hadir, dan tentu nanti kita akan mengupdate untuk pemirsa CNBC Indonesia informasi selanjutnya ya. Kita beralih ke informasi lain, Chris. Ya, mungkin kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah Inggris baru-baru ini mengganti logo bertulisan His Majesty Government menjadi UK Government dalam sejumlah dokumen komunikasi resmi. Iya, jadi selama ini laman resmi dan berbagai dokumen negara memang menggunakan logo bertuliskan HM Government yang mengacu kepada pemerintah yang mulia raja, yang merujuk pada Raja Charles III sebagai kepala negara. Namun ya Iva, saat ini pemerintah Inggris memutuskan menjadikan UK Government ini sebagai merek utama dalam komunikasi publik. Ya, keputusan ini pun langsung dikecam sejumlah politisi oposisi Partai Konservatif yang menilainya sebagai tindakan tidak menghormati sejarah, budaya, dan tatanan konstitusional Inggris. Menurut mereka, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan partai buruh untuk diam-diam menghapus tradisi. Wah, ini bisa panjang ya perdebatannya antara harus mungkin perubahan-perubahan dengan perkembangan zaman begitu ya, dengan beberapa pandangan-pandangan dengan tradisi ya, Chris. Ya, kalau menurut Chris sendiri seperti apa gitu ya? Karena kalau misalnya aku sih lebih vote ke yang logo sebelumnya ya. Karena emang udah banyak karena ya memang dipakai. tradisi Inggris ini tuh sebetulnya apa ya, bisa kita katakan ini salah satu negara dengan tradisi yang luar biasa, dan bisa dilihat ya, ada ciri khas tersendiri, dan sebetulnya juga cukup inline begitu dengan perkembangan zaman yang ada. Dan logo His Majesty Government ataupun juga Her Majesty Government ini kan memang sudah menjadi tradisi yang lama, dan memang udah identik banget dengan pemerintahan Inggris. Kalau misal aku mungkin sedikit berbeda pendapat kali ya, aku mungkin sedikit so-so gitu. Kalau misalnya memang sesuatu hal tersebut dianggap baik begitu Iva, mungkin dengan perkembangan zaman saat ini, jika perubahan memang diperlukan gitu, kenapa enggak?
Oke, ini cukup menarik karena kita berdua saja sudah berbeda pendapat Iya, ya. bisa panjang nih iya percakapan benar-benar, kita. apalagi rakyat Inggris Iya. ya. Tapi mengingat juga sebenarnya juru bicara PM Inggris juga pernah berkata begitu ya, kalau misalnya perubahan ini dilakukan untuk memperjelas penulisan dokumen negara. Oke, ini satu catatan penting ya. Iya, heeh. Dan yang memang dari yang aku baca, ini juga langkah yang tepat untuk mencerminkan tujuan sebenarnya, yakni katanya sih melayani rakyat, bukan kalangan yang berkuasa gitu, Iva. Betul, dan ini memang jadi sekali lagi jadi perdebatan, belum lagi kalau misalnya disangkut pautin ke banyak hal begitu ya, mengingat setelah Inggris ini jadi sorotan dan juga dianggap berhubungan dengan dokumen Jeffrey Epstein yang ramai belakangan ini ya. Itu Jadi ramai banget makin-makin sih, deh. menyoroti banyak banget, Benar, termasuk Indonesia juga ada ya. Bener, tapi kalau misalnya dikait-kaitkan sih, tapi momennya jadi sedikit kurang tepat ya. Karena tadi kan balik lagi ini kan urusannya tadi dokumen negara, kemudian yang satu lagi kan kaitannya dengan apa ya, konspirasi yang lebih besar lagi begitu ya. Tapi Antara nanti kita tradisi atau modern. betul, tapi nanti kita akan lihat ya seperti apa, apakah betul-betul nanti ini akan diterapkan tentunya.